Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, kami dari K07 Matematika dengan anggota kelompok Raffi Indrawan, Muhammad Novel Rizky, Gerard Ahmad, Hans Kendrick Hartoyo, dan Rizky Febrian Nur Hidayat akan mempresentasikan mengenai hasil dari proyek kami dengan judul Evaluasi Kinerja Produksi PT Automotive Part melalui model COP 12. Untuk alasan mengapa model yang kami gunakan ini penting, pertama kita berangkat dari dunia nyata bahwa banyak perusahaan yang menginginkan efisiensi produksi dengan maksimal, yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Maka digunakanlah model ekonomi matematis, yakni fungsi produksi yang berperan sebagai alat analisis. Salah satu fungsi produksi yang kami gunakan di sini adalah fungsi COP12 dengan rumus Y sama dengan AL pangkat alfa kali K pangkat beta. Nah, ini merupakan model matematika COP12 sendiri. Yang pertama untuk dasar teori fungsi produksi dengan rumus tadi Y sama dengan AL pangkat alfa K pangkat beta dengan keterangan Y merupakan jumlah output, K merupakan modal atau jumlah mesin, dan L merupakan jumlah tenaga kerja. Namun ini memiliki batas, yakni terdapat syarat alfa tambah beta sama dengan 1 dan menggunakan karakteristik constant returns to scale yang artinya apabila input digandakan maka akan dihasilkan output yang juga berganda atau 2 kali lipat. Model ini akan memaksimalkan keuntungan karena didasarkan dari total produksi dikurangi biaya input sebagaimana rumus yang tertera di sini, max dari AL pangkat alfa ke pangkat beta min RK min WL. Dengan keterangan R merupakan biaya untuk menjalankan mesin atau modal yang digunakan dan W merupakan upah. Di sini digunakan A sebagai parameter, kemudian terdapat YKL sebagai variabel endogen dan R dan W untuk variabel eksogen. Dan selanjutnya kita punya beberapa tujuan proyek yang pengen kami capai. Yang pertama itu ada menentukan titik optimal agar perusahaan mendapatkan keuntungan terbesar. Dan yang kedua, memberikan rekomendasi agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang terbesar juga. Selanjutnya untuk profil perusahaan dan data awal. Untuk profil perusahaan kami memilih PT Automotive Parts dengan beberapa parameter dan nilai. Yang pertama yang A, parameter A nilainya 95, alfa 0,42, beta 0,58, R 11.540.000 per bulan, W 5.300 per bulan, L aktual 110 pekerja, K aktual 45 mesin. Selanjutnya kita akan memasuki perhitungan biaya produksi. Nah, biaya produksi ini ditentukan oleh fungsi C, yaitu R dikali K plus W dikali L. Nah, dapat terlihat bahwa biaya produksi aktual dengan K dan L yang sama dengan di Agro adalah 1.100.000 juta per bulan. Nah, untuk menghitung profit aktual menurut rumus sebelumnya yang dijelaskan oleh fungsi G akan diperoleh hasil sekitar 6.222 dikurangi dengan 1 miliar. Nah, hasil ini akan mengakibatkan nilai yang negatif, yang sangat tidak mungkin sebagai profit aktual. Nah, maka dari itu, boleh dilanjutkan slide-nya. Maka dari itu, kami melakukan sedikit revisi rumus, yaitu dengan mengalihkan rumus atau fungsi F sebelumnya dengan suatu satuan yang baru, yaitu H. Nah, H ini merupakan sebuah konstanta yang memiliki satuan dalam rupiah atau Rp. Nah, penambahan penambahan konstanta ini dilakukan sedemikian rupa agar jumlah aritmatika dapat dilakukan karena pada RK dan WL merupakan satuan biaya, tetapi AL pangkat alfa dan K pangkat beta merupakan satuan jumlah. Oke, selanjutnya kami ingin mencari dari titik optimum dari fungsi G atau fungsi profit tersebut. Jadi sesuai yang telah kami pelajari di kelas bahwa titik optimum bisa dicari melalui titik kritisnya. Nah, titik kritis sendiri itu bisa dicari dari 3 kemungkinan. Yang pertama dari kendala, yang kedua dari titik stasioner, dan yang ketiga dari titik singular. Dari titik kendala sendiri pada soal tidak dijelaskan adanya kendala. Sedangkan untuk titik stasioner dan singular kami akan mencari dengan turunan parsialnya. Jadi pertama-tama fungsi G kami turunkan parsial terhadap K dan juga kami turunkan parsial terhadap L. Kemudian kami mencari titik stasioner dan dihasilkan pada akhirnya titik stasioner terjadi ketika K-nya bernilai W kali beta per R kali alpha dikali L. Jadi nilai K sebanding dengan L. Kemudian dicari juga nilai dari H-nya yang pada akhirnya bernilai 172.981,11 setelah dibulatkan. Pentingnya nilai H segini adalah supaya persamaan dari turunan parsialnya ini terpenuhi, karena jika hanya tidak segitu maka persamaannya menjadi gagal dan tidak bisa dicari titik optimum dari
titik stasionernya. Kemudian untuk titik singularnya sendiri didapatkan ketika K sama dengan 0 atau L sama dengan 0 ataupun keduanya sama-sama dengan 0. Next. Oke, dari 3 cara menentukan titik kritis didapatkan 4 titik sebagai berikut. Yang pertama adalah titik 0, bilangan natural. Jadi di sini adalah stasioner dengan K-nya bernilai 0 dan L-nya adalah sembarang bilangan natural. Didapatkan bahwa hasilnya adalah negatif W kali L. Di mana ini menyimpulkan bahwa jika kita tidak ada K-nya, jadi cuma ada L-nya doang, ya rugi karena kita tidak dapat apa-apa, tapi mengeluarkan biaya sebesar negatif WL gitu. Kemudian yang nomor 2 juga sama, tapi kita mengganti menjadi K-nya itu ada nilainya, sedangkan L-nya sendiri adalah 0. Sama juga rugi dengan besarnya negatif R kali K. Kemudian yang ketiga adalah jika K dan L-nya sama dengan 0 atau bahasa lainnya adalah shutdown, penghentian pengoperasian sama sekali, maka didapatkan bahwa hasil dari fungsi tersebut bernilai 0. Jadi ya tidak ada produksi, tidak ada rugi, tidak ada untung juga. Dan titik keempat adalah titik dari titik stasionernya. Diatur hasil demikian rupa yang tadi telah kita dapatkan 172.000 dan K-nya tadi adalah kesebandingan dengan L dengan koefisien tertentu tadi yang telah kita tampilkan sebelumnya, maka hasilnya juga sama dengan 0. Selanjutnya kami melakukan optimasi dari nilai K dan L untuk menemukan titik K dan L yang optimal dan menghasilkan hasil profit yang paling maksimal. Nah, kami masukkan nilai K yang kami dapatkan dari titik stasioner, yaitu K sama dengan W kali beta per R kali alpha kali L ke dalam fungsi biaya, yaitu C sama dengan RK tambah W kali L, dengan mematok pada biaya awal yaitu 1.102.300.000. Dari situ kami mendapatkan bahwa L-nya adalah 87,5 dan K-nya adalah 55,4. Dari analogis dunia nyata bahwa jumlah mesin dan tenaga kerja saat itu orang tidak bisa berjumlah desimal, maka kami melakukan pembulatan. Nah, kami melakukan pembulatan ke atas dan ke bawah dan mengujinya satu-satu. Dari situ kami mendapatkan 4 kombinasi, yaitu jumlah mesin dan tenaga kerjanya itu 55,87, 5687, 5588, serta 5688. Nah, di sini kami melakukan pengujian dan didapatkan bahwa meskipun semuanya tidak menghasilkan profit sama sekali, tapi justru menghasilkan rugi, kombinasi 55 mesin dan 87 pekerja itu menghasilkan nilai kerugian yang paling sedikit. Nah, tapi jika harga dari produk ditingkatkan terus-menerus, justru kombinasi 56 mesin dan 88 tenaga kerja lah yang memberikan profit maksimal. Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa peningkatan harga 1,1 kali lipat, 1,25 kali lipat, 1,5 kali lipat, dan 2 kali lipat menunjukkan bahwa kombinasi 5688 lah yang paling memberikan profit paling maksimal. Selanjutnya kami telah sampai di titik akhir, yaitu kesimpulan yang menjawab tujuan proyek kami di awal. Pertama, tentang tujuan bahwa menemukan titik optimal lokal yang dapat membuat perusahaan mendapatkan keuntungan terbesar. Sayangnya kami tidak dapat menemukan itu. Selain titik optimal KL sama dengan 0,0 yang didapat dari pencarian titik singular, yang ini justru menunjukkan keadaan perusahaan shutdown. Kami kemudian melakukan pencarian titik stasioner yang mendapatkan nilai bahwa K sama dengan W beta per R alpha kali L, yang ini juga justru mendapatkan profit 0 yang menunjukkan titik impas penjualan, di mana kita tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian untuk PT Otomotif Part. Yang keduanya, untuk saran dari apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan, pertama, karena dari semua kombinasi perusahaan tersebut tetap mendapatkan kerugian, maka untuk tidak mendapatkan keuntungan sesuai dengan parameter yang dimiliki, perusahaan dapat mengatur harga jual produk mereka dengan nilai sekiranya lebih besar dari W per alpha kali A dikali pangkat dari beta dari A alpha kali R per beta kali W. Dan jika perusahaan ini menaikkan harga produk yang untuk mendapatkan keuntungan, perusahaan itu sangat direkomendasikan melakukan realokasi yang membuat mesin menjadi berjumlah 56 dan tenaga kerja berjumlah 88 untuk mendapatkan keuntungan terbesar dari peningkatan harganya. Nah, itu kesimpulan tadi sudah mengakhiri presentasi dari proyek kami. Sekian, terima kasih untuk waktunya. Selamat tinggal.